Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This video is for my dear Soli and Solihah on the 6th level. Before we begin our lesson today, let's pray together. Sebelum kita memulai belajar hari ini, mari kita berdoa bersama. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bim muhammadin nabiyya wa rasulah. Robbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Baik. How are you today, my Soli and Solihah on the 6th level? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Today, we are gonna learn about grammar. Hari ini kita akan belajar mengenai grammar. Apa sih itu grammar in English? Apa sih Ustazah? Grammar adalah tata bahasa, gramatikal penyusunan kalimat, peraturan-peraturan yang ada dalam bahasa Inggris atau kaidah-kaidah tata bahasa yang dimiliki dalam bahasa Inggris. Yes, and how to study grammar easily? Bagaimana cara kita belajar grammar bahasa Inggris supaya lebih mudah dan cepat dipahami? Baik, maka dari itu Ustazah Nike meminta mohon persiapkan alat tulis serta buku catatannya untuk siap mencatat materi-materi apa saja yang akan kita pelajari hari ini. Our material today is about do and does in the interrogative sentence of the present tense. Pembelajaran kita hari ini adalah pembahasan mengenai penggunaan do dan does dalam kalimat-kalimat present tense. Dalam kalimat yang present tense itu terjadi pada hari ini, terjadi saat ini, dan merupakan kebiasaan-kebiasaan kita habitual everyday. Our habitual everyday, kebiasaan kita sehari-hari. Baik, and the first, peraturan pertama untuk do and does. Penggunaan do disesuaikan dengan subjek yang digunakan dalam kalimat tersebut. For example, do digunakan jika subjeknya adalah you, I, we, and they. Baik, and then what about does? Does hanya digunakan untuk kalimat tanya yang memiliki subjek he, she, dan it saja. That is. Remember this and don't forget to take the note. Jangan lupa dicatat dan difahami ya, my dear. Here you are. Ini adalah LK yang sudah my Soli and Solihah terima hari ini. Pembelajaran mengenai do, does, did, and done. For today, untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai do dan does saja terlebih dahulu. Let's check this out. Kita baca dulu contoh kalimatnya ya. Dalam kalimat positif, contohnya I do exercise. Maka akan berubah ke dalam interrogative sentence. Kita rubah menjadi kalimat tanya menjadi do I do exercise? That is. And what about the subject he? Bagaimana jika subjeknya kita rubah, kita ganti menjadi he? Karena subjeknya he, maka auxiliary verb yang kita gunakan adalah does, bukan do lagi. He does exercise. Very good. And now, urut-urutan atau bagaimana cara kita membuat interrogative sentence adalah do atau does pada awal kalimat, kemudian diikuti subjek, ada beberapa macam subjek, ada I, you, we, they, he, she, and it. Kemudian kita tambahkan verb di belakang subjek. Kemudian bisa juga setelah verb atau kata kerja bisa ada object. And diakhiri dengan question mark, tanda tanya. Mohon sambil dicatat ya, my dear Soli and Solihah kelas 6. Ada tips dari Ustazah bagaimana supaya mencatatnya lebih menyenangkan.
Boleh saat menonton video ini, my dear Solih and Solihah boleh pause atau boleh menghentikan video ini sejenak supaya bisa tetap melihat layar pada handphonenya masing-masing untuk mencatat materi yang tayang dari video ini. Atau my dear Solih and Solihah bisa juga menggunakan capture atau screenshot LK Bahasa Inggrisnya pada PDF yang sudah di-share oleh Ustadz dan Ustazah wali kelasnya masing-masing. Teres. And next, Usnike mengingatkan that is auxiliary verbs do, does, did, and done in English is very important. Bahwa auxiliary verb do dan does yang kita pelajari hari ini sangat penting. Jadi tidak boleh terlewat atau tidak boleh tertinggal saat kita membuat interrogative sentence, membuat kalimat tanya dalam bahasa Inggris. Baik, sebenarnya apakah fungsi auxiliary verbs dalam bahasa Inggris itu? Auxiliary verbs do dan does adalah kata kerja bantu yang harus ada di awal kalimat tanya dalam bahasa Inggris. Baik. Now let's practice in the sentences. Mari kita berlatih untuk membaca kalimat yang menggunakan do and does. Tentu saja this is interrogative sentence, kalimat tanya. Do, the first is do. For example, contohnya, do you do the exercise? Do you do the exercise? Artinya, apakah kamu mengerjakan latihan tersebut? Maka, do you do the exercise itu adalah kalimat tanya yang berasal dari kalimat positif. Kalimat positifnya adalah seperti ini. You do the exercise. Itu adalah awalnya. Baik, that is about do. Now about does. For example, contohnya, does he do the exercise? Apakah dia melakukan latihan-latihan tersebut? Kalimat tanya does he do the exercise itu berasal dari kalimat positif yang awalnya he does the exercise. Begitu. Baik, my dear Solih and Solihah. This is about cara merubah kita. Cara merubah kalimat berita positif dalam bahasa Inggris kita rubah menjadi interrogative sentence menggunakan do and does. Any questions? Do you have any questions for me? Apakah my dear Solih and Solihah ada pertanyaan mengenai perubahan kalimat berita positif menjadi interrogative sentence menggunakan do dan does? Boleh my dear Solih and Solihah WA Usnike mengirim pesan WhatsApp menggunakan Japri dengan nomor Ustazah yang sudah tertera di LK Bahasa Inggris. Baik. Masih tetap melanjutkan mencatat kan my dear Solih and Solihah? Thank you very much. Yes, it is about formula of interrogative sentence using do and does. Berikut ini adalah formula, itu artinya rumus my dear Solih and Solihah. Rumus atau urutan-urutan do, does yang kita gunakan untuk membuat interrogative sentence. Yes, the first, yang pertama. Do plus subject plus verb plus object and question mark. Question mark means tanda tanya. Example, do you eat the apple? Do you eat the apple? Do, you adalah subjek, eat adalah verb atau kata kerja, and then di situ the apple adalah merupakan objek. Jangan lupa, don't forget it, always use question mark. Karena ini interrogative, karena ini kalimat tanya, maka selalu diakhiri dengan tanda tanya. What about pertanyaan, do you eat the apple? Pertanyaan, do you eat the apple? We can answer it by, kita bisa menjawabnya dengan dua alternatif jawaban, that is, yes, I do, atau no, I don't. Yes, subject, do untuk jawaban ya, kemudian no, subject, don't untuk jawaban tidak. That is. Let's continue with does. The formula is, urut-urutannya menggunakan does, masih sama seperti do. Does plus subject plus verb plus object and question mark. For example, contohnya, does my mom eat the apple? Perhatikan, my mom. My mom berarti ibuku di sini refers to mengacu pada kata ganti orang ketiga she, maka
Auxiliary verb yang kita gunakan untuk menggantikan she, my mom di sana adalah does. Bukan do my mom, akan tetapi does my mom eat the apple? And the answer is, jawaban alternatif untuk pertanyaan menggunakan does adalah bisa jadi yes she does, maksud Usnike yes she does, yes subject does, atau jawaban tidak menjadi no she doesn't. Don't merupakan singkatan dari do not, atau doesn't merupakan singkatan dari does not. Baik, seperti itu my dear Soli and Solihah. Now it is about more examples of do and does. Contoh-contoh lain dalam kalimat positif dan kalimat interrogatif yang menggunakan do and does. Don't forget it, remember, diingat-ingat bahwa tadi rumusnya, urutan formulanya adalah do or does plus subject plus verb plus object and question mark. That is the first example. Contoh pertama. Dari kalimat berita positif I put the keys on the table, bisa kita rubah menjadi kalimatannya do I put the keys on the table. Perhatikan formulanya. Do, I adalah subjek, put adalah verb, the keys adalah objek, on the table, keterangan tempat. That is the second. The second example, selanjutnya contoh yang kedua, she gets up early in the morning. Karena subjeknya adalah she, maka kita rubah menjadi, ya benar, menjadi does she get up early in the morning. Selanjutnya, coffee grows in Brazil. Coffee itu bisa kita ganti dengan it ya. Coffee adalah benda, jadi it. It menggunakan does. Does coffee grow in Brazil? Very good. Selanjutnya, you like spend time at home. Like dalam kalimat ini merupakan verb, jadi kita rubah menjadi interrogative. Do you like spend time at home? Perhatikan formulanya, mana subjeknya, mana verbnya, mana objeknya, dan tetap dicatat dengan baik dan rapi tentunya. Selanjutnya, they write letter to me. Itu adalah kalimat berita positif, kita rubah menjadi kalimat interrogatifnya. Do they write the letter to me? Very good. Sampai sini sudah terbayang, my dear Soli and Solihah, mengenai the formula of interrogative sentence using do and does. Sudah jelas ya, urutan-urutan penggunaan do, does, kemudian diikuti subjek, diikuti verb, diikuti objek. Baik, very good. Alhamdulillahirabbil alamin. Our material today has done. Semua materi hari ini sudah Usnike sampaikan dan Usnike jelaskan. Semoga menjadikan suatu kefahaman dan ilmu yang bermanfaat bagi my dear Soli and Solihah. Amin. Don't forget it, perhatikan mengenai penggunaan do dan does. Bedakan subjeknya do, subjeknya does, he, she, it, seperti itu. Kemudian perubahan dari kalimat positif I eat the apple menjadi do you eat the apple, menjadi kalimat interrogative. Yes, remember this. That's all for today about do and does from me. Sekian dulu Ustazah Nike hendak undur diri. Dan don't forget to always learn. Jangan lupa tetap selalu dipelajari kembali. Be patient to keep staying at home. Tetap bersabar dan berbahagia tentunya my dear Soli and Solihah, meski kita belajar dari rumah. Grammar is easy thing if you are aware of it. Grammar itu sebenarnya mudah my dear jika kita pahami benar-benar penggunaannya. Jadi grammar adalah pondasi utama kita dalam mempelajari bahasa Inggris. Ya, just write it down on your notebook. Tetap dicatat ya. Catatlah di buku catatan tersendiri at home di rumah, bukan di buku tugas ya. Materi grammar ini bukan merupakan tugas, jadi tidak untuk dikumpulkan. Silahkan dicatat di buku catatannya masing-masing di rumah as your preparation for the PAS. PAS. Sebagai persiapan untuk belajar di rumah, mempersiapkan diri menghadapi penilaian akhir semester yang insya Allah akan berlangsung 2 bulan
ke depan. Thank you for learning with Ustazah Nike. Terima kasih sudah belajar bersama Ustazah Nike. See you on the next video. Sampai jumpa di grammar berikutnya. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a Benz.